Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, khususnya di channel YouTube saya, Dalyana Berbagi, dimanapun saja berada. Perkenankan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan adanya pendaftaran dan penerimaan pegawai pemerintah yang disebut dengan ASN atau aparatur sipil negara untuk formasi tahun 2021. Bagaimana kita maklum, masih banyak para orang tua, juga para remaja tamatan perguruan tinggi ataupun tamatan sekolah yang bercita-cita atau berkeinginan untuk menjadi pegawai pemerintah atau menjadi aparatur sipil negara. Kalau dulu itu disebut hanya pegawai negeri. Nah, sekarang pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara itu ada dua, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K atau PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, mengingat masih besarnya animo masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi pegawai pemerintah, baik PNS maupun PPPK, maka sekali lagi perkenankan saya untuk menyampaikan informasi tersebut. Tentu saya berharap mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara atau rekan-rekan sekalian. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya langsung share screen saja apa yang sudah kami siapkan. Nah, sebelumnya kepada Bapak Ibu rekan-rekan, ini channel saya Dalyana Berbagi, supaya tidak ketinggalan informasi. Kiranya yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik loncengnya dulu. Sekali lagi supaya tidak ketinggalan berbagai informasi yang kami bagikan atau kami share melalui channel YouTube Dalyana Berbagi ini. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa pegawai pemerintah atau ASN atau aparatur sipil negara itu tadi sudah saya sampaikan terdiri atas dua jenis, yaitu kalau karena ini masih penerimaan, untuk diterima sebagai pegawai negeri sipil itu tidak sekaligus serta-merta langsung jadi pegawai, tapi jadi calon dulu. Nah, makanya disingkat dengan CPNS, calon pegawai negeri sipil. Kemudian ada juga pegawai pemerintah yang lain tidak melalui calon tapi langsung, yaitu menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau disingkat P3K atau PPPK. Nah, ada berapa rencana formasi ASN baik CPNS maupun P3K untuk tahun 2021 ini? Ini informasinya Bapak Ibu dan rekan sekalian. Jadi diperlukan total kebutuhan ASN atau aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah, baik itu CPNS maupun P3K, itu sebanyak 1.275.387 formasi. Nah, untuk pemerintah pusat dengan jumlah kebutuhan 83.669 formasi. Jumlah rencana penetapan itu ada 69.687 formasi dengan rincian
sebanyak 61.129 formasi itu untuk 56 kantor dan lembaga, dan sebanyak 8.555 itu formasi untuk 8 sekolah kedinasan. Nah, untuk pemerintah daerah itu dengan jumlah kebutuhan 1.191.718 formasi. Nanti jumlah rencana penetapan itu 652.803 formasi dengan rincian sebanyak 139.443 formasi untuk 34 pemerintah provinsi dan 5.113.360 formasi untuk 504 pemerintah kabupaten kota. Jumlah guru, kebutuhan guru untuk P3K itu sebanyak 1.2.616 formasi dengan jumlah rencana penetapan sebanyak 547.026 formasi. Jumlah kebutuhan untuk P3K non guru yang bukan guru ya sebanyak 70.008 formasi dan jumlah rencana penetapan sebanyak 21.495 formasi. Jumlah kebutuhan CPNS itu sebanyak 119.094 formasi dan jumlah rencana penetapan sebanyak 84.282 formasi. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu nanti melihat formasi untuk masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi, serta lembaga dan kementerian, mohon maaf bila ada yang belum terupload, ada yang sudah, ada yang belum. Mohon maaf, ya, tapi admin akan terus mengupdate data formasi dari semua instansi yang memerlukan, yang di dalamnya ada formasi, baik itu untuk CPNS maupun untuk P3K. Nah, ini jadwalnya, baik jadwal pendaftaran, pengumuman pendaftaran dan seleksi, baik itu CPNS maupun P3K. Insya Allah nanti untuk P3K guru akan saya berikan informasi lebih khusus lagi, lebih detail lagi. Khusus untuk guru, sesuai dengan bidang saya, kebetulan di bidang pendidikan. Ini jadwalnya, tolong kepada Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan yang berkepentingan, silakan ini difoto atau dicatat, atau nanti bisa juga melihat di web tentang penerimaan CPNS ini maupun penerimaan ASN. Nah, saya bacakan pengumuman seleksi itu tanggal 30 Mei sampai 13 Juni. Nah, pendaftaran seleksi 31 Mei, masih ada waktu 10 hari lagi sampai dengan 21 Juni 2021. Seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya tanggal 1 sampai 30 Juni. Masa sanggah ya, ini mohon maaf. Ini mestinya masa sanggah ya. Saya betulkan aja. Masa sanggah kok. S-nya ketinggalan. Masa sanggah ya. Saya tidak salah. Nah, jadi saya ulangi ya. Masa sanggah itu tanggal 1 sampai dengan 11 Juli. Jadi kalau nanti setelah seleksi administrasi, adik-adik atau rekan-rekan dinyatakan tidak diterima, adik-adik merasa ada yang kurang pas, silakan melapor di portal yang sudah disiapkan, mengajukan sanggahan. Kenapa uang sudah lengkap kok tidak diterima misalnya, itu masih ada waktu sanggah.
Nah, kalau tidak ada sanggahan berarti nanti pelaksanaan seleksi kompetensi dasar untuk CPNS itu menggunakan komputer asesmen tes oleh BKN. Jadi jangan Bapak Ibu, orang tua, adik-adik percaya dengan iming-iming atau janji-janji dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa sanggup mengurus untuk diterima dengan membayar uang sebesar tertentu. Nah, pokoknya nanti kalau diterima ya, kalau tidak diterima uang kembali ya, itu jelas itu adalah suatu penipuan. Sekali lagi jangan percaya dengan itu. Baik itu dari orang-orang yang terpercaya atau para orang-orang yang sudah jadi pegawai maupun yang broker ya. Jangan percaya karena semuanya itu tes menggunakan komputer ditetapkan oleh panitia seleksi nasional yang mana siapapun tidak akan bisa kecuali adik-adik sendiri peserta seleksi dan tentu saja ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan percaya dengan janji-janji dari siapapun yang katanya sanggup menguruskan untuk menjadi PNS atau menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Semuanya itu penipuan. Dan sekali lagi jangan percaya. Kemudian seleksi kompetensi P3K non-guru itu juga menggunakan komputer asesmen tes BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Itu Juli sampai September, yaitu setelah seleksi kompetensi dasar CPNS selesai di masing-masing lokasi. Jadi tes seleksi kompetensi dasar CPNS dulu, baru P3K. Kemudian seleksi kompetensi P3 guru, nanti khusus guru. Nah, itu menggunakan komputer juga yang diselenggarakan khusus oleh Kemendikbud, yaitu bulan Agustus sampai Desember. Nah, tahun ini khusus guru itu diberikan kesempatan tes sebanyak 3 kali. Yaitu tes pertama itu Agustus, tes kedua Oktober, tes ketiga adalah Desember. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi bidang untuk CPNS itu September sampai Oktober. Baru kemudian pengumuman akhir dan masa sanggah itu November. Pada Desember 2021 itu sudah ada penetapan NIP bagi CPNS dan nomor induk atau nomor induk bagi P3K yaitu Desember 2021. Jadi sudah saya sampaikan tadi banyaknya formasi untuk baik CPNS maupun P3K untuk tahun 2021 tadi, dan ini jadwal pendaftaran bahkan dari pengumuman, pendaftaran dan seleksi baik untuk CPNS maupun untuk P3K. Mudah-mudahan ini jelas Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Nah, tolong juga Bapak Ibu, adik-adik perhatikan beberapa ketentuan umum tentang seleksi baik CPNS maupun P3K. Itu bisa dilihat di sini, di alamat ini, alamat web ini. Untuk ketentuan umum seleksi CPNS, baik syarat-syaratnya, tanggalnya, dan seterusnya ada di sini. Termasuk yang tadi saya sampaikan. Untuk P3K ini, kita coba lihat. Tapi tentu tidak akan saya bacakan satu persatu. Kalau ini saya bacakan satu persatu. Nah ini jadi data di ini ketentuan umum seleksi CPNS 2021. Rekan-rekan calon peserta seleksi CPNS
kurang dari sekarang kurang dari 2 minggu lagi ya, kurang dari 10 hari ya. Nah, nanti pendaftarannya lewat ini, tapi untuk saat ini belum dibuka karena memang belum waktunya pendaftaran. Nanti akan dibuka pada tanggal 31 Mei. Kalau ini dibuka, ini yang ada adalah tahun 2019. Demikian juga di sini itu untuk P3K. Ini. Nah, di sini juga disiapkan tentang berbagai keperluan rekan-rekan sekalian, baik materi dan soal seleksi kompetensi dasar, kompetensi bidang ya. Untuk khususnya untuk P3K ya. Ini ada, silakan nanti bisa dibuka, ini bisa diunduh. Ya. Nah, ini ketentuan umum CPNS bisa dibaca di sini. Setiap warga negara dapat melamar menjadi CPNS usia paling rendah 18 tahun, paling tinggi 35 tahun. Khusus untuk jabatan tertentu itu bisa maksimum 40 tahun. Siapa? Yaitu dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Nah ini bisa 40, tapi untuk yang lain 35. Ini silakan nanti dibaca, ini jadwalnya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Formasi khusus CPNS. Nah ini formasi khusus CPNS dan seterusnya, silakan nanti ini dibaca. Tentu tidak akan saya bacakan satu per satu ya. Sekarang kita kembali ke bahan paparan tadi ya. Demikian juga ini untuk P3K ya. Sama tadi ketentuan P3K, silakan bisa dibuka. Nah, boleh dicatat ini link-linknya ini. Nah ini khusus ini seleksi umum untuk P3K. Nih silakan dibuka ketentuan umum P3K. Nah, tidak akan saya bacakan satu persatu, ini hampir sama ya seleksinya. Insya Allah nanti untuk ini juga saya sampaikan ya, khusus untuk P3K guru khususnya. Tapi bagi yang tidak sabar untuk menunggu video saya ya silakan nanti langsung dibuka sendiri saja. Nah, tuh. Ini ya. Kemudian juga ini rekan-rekan Bapak Ibu bisa mengunduh gratis buku elektronik tentang seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang serta materi dan soal latihan tes baik untuk P3K maupun CPNS yang untuk tahun lalu tahun 2019 karena tahun 2020 kemarin kan tidak ada CPNS, cuma ada P3K khusus guru ya. Nah ini bisa klik saja di sini, nanti bisa unduh modul P3K tahun 2021. Kemudian untuk CPNS 2021. Ada materi dan soal seleksi. CPNS 2021. Tentu itu tadi disebut 2019 ya. Tapi kan biasanya juga soal itu tidak jauh beda. Juga silakan unduh materi dan contoh soal latihan serta pembahasannya untuk tes CPNS yang mau masuk ke CPNS untuk tahun 2021 bisa diunduh di sini. Misalnya tes karakteristik pribadi, TKP, integritas diri, kejujuran, kemudian kemampuan bekerja mandiri dan tuntas atau tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, kemampuan pengendalian diri ya. Apalagi yang belum pernah mengikuti seleksi, tentu ini sangat bermanfaat untuk dipelajari. Kita ambil contoh saja salah satu misalnya yang kemampuan bekerja mandiri dan tuntas atau tanggung jawab. Kita lihat. Nah, ini materi karakteristik pribadi. Bisa Bapak Ibu, adik-adik pelajari. Nah ini tip
berusaha sebaik-baiknya, teliti dan hati-hati dalam setiap tindakan. Selalu berpikir positif, tidak pernah takut gagal, mempertimbangkan dengan matang tindakan yang akan diambil, usaha keras, kerja cerdas, dan yakin akan hasil yang baik, meski Tuhan yang menentukan. Pahamilah bahwa setiap tindakan pasti dimintai pertanggungjawabannya. Nah, contoh, dalam suatu proyek kerja lapangan, saya diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah tim. Pada akhir laporan kerja yang diberikan ternyata hasilnya mengecewakan. Setelah ditelusuri, salah satu anggota tim telah melakukan kesalahan. Maka ini ada 5 pilihan. A, saya tidak dapat dipersalahkan dengan alasan apapun. B, saya turut bertanggung jawab karena bagaimanapun juga saya adalah pimpinan proyek tersebut. C, seharusnya hal tersebut tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. D, saya akan menelusuri lebih lanjut dan memaksa orang tersebut bertanggung jawab atas semuanya. E, hal itu mutlak menjadi kekeliruan anak buah yang terbukti bersalah. Jawabannya yang benar adalah B, pembahasan. Nah, ini ada pembahasannya, silakan nanti. Untuk masing-masing kompetensi insya Allah ada. Nah, ini ada contoh kedua. Dan seterusnya. Baca juga ini. Tentu tidak mungkin saya akan bacakan semua. Nah, ini tadi hanyalah satu contoh. Nah, ini saya ambil tadi kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Nah, demikian juga untuk integritas diri, kejujuran, dan seterusnya. Semua disiapkan untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya ingin masuk CPNS maupun P3K tahun ini, silakan suruh mengeksplor, mempelajari, bisa modul-modul itu dipelajari. Contoh-contoh soal latihan juga silakan untuk dipelajari. Ini ada banyak, nah, ada 20. Silakan untuk tes kepribadian tadi. Bekerja sama dalam kelompok, teknik pemecahan masalah, kepemimpinan, atau menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Nah, tentu saja kalau ini tidak pernah di sekolahan kan tidak dipelajari ini. Pengetahuan sikap ini ya. Karena ini kan pengetahuan. Nah, kemudian tes intelijensi umum atau EU. Ini juga tolong bisa dipelajari. Saya ambil contoh saja salah satu. Misalnya ini ya, yang kedua. Ini materi tes intelijensi atau TIU, kumpulan sinonim kata. Nah, ini abrasi, pengikisan, absah, sah, dan seterusnya. B, bahari, laut, bahtera, perahu. Ya. Kemudian ada enggak contoh soalnya ini? Ini banyak sekali ya. Silahkan ini dipelajari. Ya, syukur-syukur Bapak Ibu sudah disiapkan. Nah, ini kalau mau buku integritas diri, buka di sini dan seterusnya. Insya Allah semuanya lengkap. Yang bisa materi-materi yang bisa adik-adik pelajari. Ini ada 11 ya. Nah, kemudian ada tes wawasan kebangsaan atau TWK. Tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. Sampai ada 16, silakan dipelajari. Bisa pilih copy, baru kemudian dibuka di Google. Insya Allah nanti akan muncul. Di samping ada materinya, ada contoh soalnya. Nah, ini saja ya. Jangan lupa supaya tidak ketinggalan informasi terkait berbagai informasi yang saya sampaikan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, bahkan like dan share, saya ucapkan terima kasih. Nah, yang belum ditunggu. Nah, kiranya itu informasi terkait dengan adanya seleksi
atau pendaftaran dan penerimaan pegawai pemerintah atau ASN, aparat sipil negara, di mana di dalamnya terdiri atas calon pegawai negeri sipil, CPNS maupun PPPK atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Itu untuk formasi tahun 2021. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu Bapak Ibu maupun adik-adik yang, kalau Bapak Ibu ya yang putra putrinya atau cucunya akan mengikuti seleksi, kemudian ada pas formasinya, tapi mohon maaf formasi untuk setiap kabupaten kota belum tersedia secara lengkap. Nah, nanti sampai saatnya insya Allah semuanya link-link yang saya bagikan tadi akan bisa dibuka, termasuk daftarnya juga lewat online. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang menjanjikan sesuatu, sanggup mengurus ini itu, menjamin akan jadi CPNS atau akan jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, apalagi dengan minta imbalan tertentu, bisa jadi malah sudah salah, kalau berperkara malah bisa masuk penjara, dan di akhirat juga tentu akan mendapatkan dosa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa membantu membuat putra-putri Bapak Ibu dan adik-adik yang nantinya ingin ikut seleksi, mudah-mudahan semuanya sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.